على محمد. اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi daimil ifdal, azimil nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Badril Mutalal sallallahu ala alihi wa ala alihi wa sahbihi khairan sahbi wa al. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawabil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi amma ba'da. Alhamdulillah. Hadratul Muhtaramin, segenap para hadirin, para habaib, para kiai, para asatid, para hadirin semua yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan mertua saya Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Qadri matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Amin. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Ini Masya Allah habaib banyak nih. Mudah-mudahan saya sebut semuanya. Yang enggak dapat disebut minta maaf. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai ada Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah matta'anallahu bih. Amin. Ada Habib Syekh Ba'bud, ada Habib Hamzah Segaf, ada Habib Lutfi Al-Jufri, ada Habib Aqil Al-Jufri, ada Habib Yusuf Al-Mutahhar, ada Habib Mustafa Al-Jufri, ada Habib Hussein Al-Kaf. Yang tidak tersebut nama habaibnya saya mohon maaf ya. Juga yang saya hormati selaku sahibul bait Bapak Zainuddin, mudah-mudahan digabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul bukan dalam satu majelis, tapi kita berkumpul di dalam 5 majlis dalam satu malam. Majlis yang pertama kita berkumpul di majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis yang kedua kita berkumpul di majlisnya Imamul Haddad. Kita tadi bareng-bareng bersama baca majlisnya, baca Ratibul Haddad. Dan yang ketiga majlisnya siapa? Majlisnya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bareng-bareng juga kita tadi membaca maulidnya beliau. Yang keempat, banyak habaib yang hadir, sehingga majlis malam ini juga majlis yang disebut majlis Al-Baitin Nabi, majlis anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 majlis. Satu majlis, majlis Mahabbatur Rasul, majlis pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau adalah wali min awliyaillah fi zamanih. Tidak ada pangkat wali pada zamannya yang melebihi pangkat wali Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Bahkan disebutkan Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad selama kurang lebih beliau memegang pangkat wali arba'in sana, 40 tahun beliau beliau menjabat jadi pada walinya Allah. Diberikan magam wali selama 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Imam Haddad beliau mengatakan mahabbatuhum ay al baitin nabi ay salafun salih, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Kata Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, mencintai mereka anak cucu Nabi, mencintai mereka para guru-guru, para salafun saleh adalah kewajiban bagiku, adalah bagian daripada agamaku. Mencintai mereka anak cucu Nabi Muhammad adalah sunnah bagiku. Mencintai anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah urwatil wuthqa, kata beliau, tali rantai yang begitu kuat menyambungkan diriku dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir kalamnya beliau katakan wa afdalu ma indi, sesuatu yang paling afdal dalam diriku adalah mencintai mereka para keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu masaih wali min awliyaillah fi zamanih, hujjatul Islam, mufti, seorang syekh besar, ulama besar fi zamanih. Kalau kita tahu hujjatul Islam itu Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada satu masaih juga dijuluki sebagai hujjatul Islam. Siapa beliau? Al-Syekh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau memiliki kecintaan kepada anak cucu Nabi yang begitu luar biasa, sehingga dari ketulusannya mencintai anak cucu Nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada beliau. Apa yang Allah berikan kepada Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan? Allah berikan beliau punya kelebihan dapat mencium aroma tubuh anak cucu baginda Nabi besar Muhammad dari jauh, dari 1 mil, dari ribuan kilo. Tahu ini Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bahwa jika ada habaib anak cucu Nabi yang akan datang kepada beliau. Ada imam siapa? Abdullah bin Ahmad Basaudan. Juga ada ulama dari Makkah mempunyai cinta yang luar biasa kepada al-baitin Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama dari Mekah ini juga diberikan keistimewaan oleh Allah dapat mencium aroma tubuh anak cucunya Nabi Muhammad. Setiap ulama dari manapun, ulama Hadramut, ulama Mekah, ulama Saudi, semua ulama dari manapun, kalau pergi haji pasti bertabarruk, sowan silaturahmi kepada ulama yang berada di Mekah. Ulama yang mempunyai kelebihan dapat mencium aroma tubuh anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan pergi haji, ingin bertabarruk silaturahmi sowan kepada ulama yang ada di Mekah ini. Ulama yang ada di Mekah ini punya majelisnya banyak, ribuan orang. Kalau ada Habib datang, anak cucu Rasulullah datang, dia langsung berdiri. Ini ulama yang berada di Mekah ini langsung berdiri. Siapapun anak cucu Nabi yang datang di majelisnya, otomatis dia berdiri. Satu waktu Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, bukan daripada habaib, datang ingin bertabaruk kepada beliau. Ketika datang, ada ulama dari Mekah lagi duduk, langsung berdiri. Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan bukan dari habaib, bukan dari anak cucu Nabi Muhammad, tapi berdiri ulama dari Mekah. Duduk lagi, Imam Abdullah bin Ahmad disuruh duduk. Bingung ini ulama, saya nyium bau habaib, anak cucu Nabi, tapi nggak ada yang datang. Tapi lama kelamaan, ini ulama dari Mekah, dia teliti, kok bau aromanya dari ihaga Imam Abdullah
Abdullah bin Ahmad Basaudan, sehingga ulama dari Mekah berdiri lagi dan menunjuk Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, ya hada, ya anta, engkau, hal anta minas hada, apakah engkau dari keluarga Nabi Muhammad? Berdiri Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Apa kata beliau? Ana lastu minas hada, bal ana muhibbus hada. Aku bukan dari kalangan Alawiyin, aku bukan anak cucunya Nabi, tapi aku pecinta setia anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari keturunan Nabi, tapi tercium aroma cucu Nabi di tubuhnya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Berkah apa? Kecintaannya yang khalisah, sadiqah, murni, cinta tulus karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan ini luar biasa. Pada zamannya nggak ada yang mampu menandingi cintanya beliau kepada anak cucunya Nabi Muhammad. Terdengar di telinga satu Habib. Habib ini sering dengar ada masaih Abdullah bin Ahmad Basaudan punya cinta yang luar biasa kepada anak cucunya Nabi. Dia dengar lagi, sehingga timbul di hati Habib ini ingin menguji kecintaannya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ada Habib langsung dengan perbekalannya dan dengan kudanya dari rumahnya, dia samperin rumahnya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Diketok rumahnya tengah malam. Tujuan Habib ini ingin menguji seberapa besar, seberapa tulus cintanya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan kepada anak cucunya Nabi Muhammad. Diketok rumahnya tengah malam. Ketika dibuka, enggak pakai ditanya, antum Habib, antum cucu Nabi? Enggak, karena beliau tahu dari aromanya. Ketika dibuka rumahnya, dipeluk itu habaib, dicium tangannya, disuruh masuk, ditawarkan, ta'asyad ya Habib, engkau sudah makan malam? Belum ya Syekh. Dipanggil murid-muridnya, suruh menjamu ini Habib dengan jamuan yang luar biasa. Setelah makan, Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan bilang, ya Habib, ta'ab, engkau kayaknya lagi capek ya Habib. Boleh saya memijatkan engkau, saya pijitkan engkau ya Habib? Ini Habib datangnya dengan tujuan menguji cintanya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Apa kata Habib ini? Ya Syekh, aku memang capek, datang dari jauh dari rumahmu ke rumahmu ini perjalanan yang jauh. Tapi ada lagi yang lebih capek, bukan saya, kudanya saya lebih capek dari saya. Karena saya cuma duduk manis di atas kuda, yang melangkah, yang lari, yang jalan, kudanya saya. Jadi kalau engkau mau memijat, jangan pijat saya, pijat itu kudanya saya. Ada Habib menguji begini. Kalau kita sekarang bagaimana? Wah, ini kurang ajar nih Habibnya nih. Udah pamor saya turun, mijetin Habib aja udah turun pamornya. Apalagi mijet apa? Mijet kakinya binatang. Tapi dia nggak ada pikiran semacam itu. Karena kecintaannya halis, tulus. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai menawar. Habib begini, Habib begitu kagak. Langsung keluar. Di mana kudamu ya Habib? Di depan rumahmu ya Syekh. Keluar, betul ada kudanya sudah diikat sama Habib ini. Dipijetin keempat kaki kuda tersebut oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Setelah mijat 4 kaki kudanya Habib ini, masuk lagi, ya Habib, perintah darimu sudah selesai saya lakukan. Sekarang ada lagi. Apa kata Habib ini? Khalas ya Syekh, saya minta satu permintaan lagi. Mungkin malam ini saya akan nginep di rumahmu. Oh, dengan senang hati Habib. Mau selamanya juga nggak apa-apa. Rumah saya terbuka lebar buat habaib, buat anak cucunya Nabi Muhammad. Ya udah ya Syekh, kalau begitu saya mau istirahat. Tasdari, ente juga istirahat dah. Terima kasih karena sudah mau melaksanakan perintah saya. Marhaba ya Habib. Tidur ini Syekh, Habib ini juga istirahat. Kudanya juga mungkin udah istirahat enak habis dipijat. Ya. Syekh istirahat, tahu dapat apa di dalam mimpinya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan? Didatengin Nabi Muhammad, dimimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Karena apa? Karena telah menjamu dengan jamuan yang istimewa buat anak cucunya. Karena telah menjamu dengan jamuan yang luar biasa, dengan kecintaan yang tulus oleh Habib ini. Rasulullah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Lantas setelah mengucapkan ribuan terima kasih,
Rasulullah memberikan hadiah yang begitu indah kepada si Abdullah bin Ahmad Basaudan. Apa yang Rasulullah berikan? Rasulullah memberikan, ya Abdullah bin Ahmad Basaudan, malam ini engkau mendapatkan 1000 pangkat wali berkat kecintaanmu kepada anak cucuku. 1000 wali didapati oleh Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Karena apa? Karena kecintaannya yang tulus kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak habaib, mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan ini majlis menjadi majlis wasilah penghubung kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abdullah bin Ahmad Basaudan magalla, enggak pernah mengucapkan la dengan permintaannya habaib, dengan permintaannya anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau masyhur sekarang. Ada hadrahnya beliau dimanapun dibaca. Di pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafid di Hadramut, di Tarim juga dibaca. Pesantren-pesantren yang lain juga dibaca. Tidak lain dan tidak bukan karena barokah kecintaannya si Abdullah bin Ahmad Basaudan terhadap anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga kenal dengan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah pun tidak pernah mengatakan tidak kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa menetap lama di Madinatul Syarif. Karena segala apa yang berada di Madinah mengingatkan Sayyidina Bilal kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga pergi 1-2 tahun berlalu meninggalkan Madinatul Syarif. Dimimpikan oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya Sayyidina Bilal, ya Bilal, mahadal jafa ya Bilal, sungguh tega engkau wahai Bilal, engkau tidak pernah lagi berziarah ke magamku. Kata Sayyidina Bilal, laisal jafa ya Rasulullah, bukan aku tega ya Rasulullah, tapi aku tidak kuasa lagi karena segala apa yang berada di Madinah mengingatkanku kepada baginda Nabi besar Muhammad, mengingatkanku kepada engkau ya Rasulullah. Bangun tidur nggak panjang lebar sambil nangis Sayyidina Bilal, di perjalanan nangis nggak berhenti, langsung datang ke Madinatul Syarif, terkujur, ya tersungkur. Sayyidina Bilal jatuh nggak kuat dengan derayan air mata yang luar biasa, menangis rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Sayyidina Bilal terdengar dari kalangan sahabat, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin. Kedatangan Sayyidina Bilal terdengar langsung. Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, Uthman, Ali datang menghampiri Sayyidina Bilal dengan bahagia. Kedatangan lagi Sayyidina Bilal ke Madinatul Syarif. Sayyidina Abu Bakar gak panjang lebar lagi, langsung mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzin fi ahadi Rasulillah. Wahai Bilal, aku mohon adzanlah engkau sebagaimana engkau mengumandangkan adzan pada zaman adanya Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Bilal? Minta maaf ya Abu Bakar, aku tidak akan lagi adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lantas memerintahkan Sayyidina Umar. Mungkin permintaan Sayyidina Umar tidak akan ditolak oleh Sayyidina Bilal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Umar, engkau perintahkan Bilal untuk adzan kembali. Kalimatnya sama yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Bilal, adzan kama kunta tu'adzin fi hadi Rasulillah. Wahai Bilal, adzanlah engkau sebagaimana engkau berkumandang, engkau mengumandangkan adzan pada saat zaman ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dengan kalimat yang sama dari Sayyidina Bilal. Ditolak permintaannya Sayyidina Umar bin Khattab. Lantas Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar memohon kepada Sayyidina Utsman. Oh, mungkin permintaannya Utsman yang akan ditolak oleh Bilal. Lantas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Utsman untuk menyuruh Bilal adzan kembali. Kalimatnya sama, kata Sayyidina Utsman, ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzin fi ahadi Rasulillah. Wahai Bilal, adzanlah engkau sebagaimana engkau dulu adzan pada saat di mana adanya Nabi Muhammad. Permintaan Sayyidina Utsman dengan kalimat yang sama ditolak kembali oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya Utsman, saya mohon maaf, saya tidak akan pernah adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad.
Terakhir siapa hadirin? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, mantunya Nabi Muhammad, ibn ammu sepupunya Rasulullah, Madinatul Ilmnya Nabi Muhammad, meminta Bilal untuk adzan. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Bilal, sekarang aku yang memerintahkanmu. Adzin ya Bilal, kama kunta tu'adzin fi ahadi Rasulillah. Wahai Bilal, aku mohon, jangan tolak lagi permintaanku ini. Adzanlah engkau sebagaimana engkau mengumandangkan adzan pada saat ada Nabi Muhammad. Permintaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini komplit, sahabat, mantu, sepupu, wah komplit udah Sayyidina Ali. Apa yang dibilang Sayyidina Bilal? Wallahi kalimatnya sama seperti yang dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Ya Ali, saya minta maaf, saya tidak akan pernah lagi adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Komplit sudah ditolak semua sama Sayyidina Bilal. Dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Terus datang gak lama kemudian sibtu Rasulullah, Sayyidina Sabab Ahlul Jannah, Sayyidina Hasan wal Husain, cucunya Rasulullah datang ke hadapan Sayyidina Bilal dan menangis. Mengatakan apa kepada Sayyidina Bilal? Ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzin. Kalimatnya beda. Kalau sahabat fi ahadi Rasulillah, tapi Sayyidina Hasan wal Husain kama kunta tu'adzin fi ahadil jaddi Rasulillah. Ya Bilal, adzanlah engkau sebagaimana engkau adzan di zaman kakekku. Dengan kalimat kakekku tersungkur Sayyidina Bilal. Nggak kuasa Sayyidina Bilal menangis. Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Hasan wal Husain, ya sibtu Rasulillah, ya Sayyidina Sabab Ahlul Jannah, wahai anak cucu tercinta Nabi Muhammad, demi Allah, aku telah menolak permintaannya Abu Bakar. Aku pun telah menolak permintaannya Umar. Aku juga telah menolak permintaan Utsman. Terlebih lagi saya minta maaf, aku telah menolak permintaan ayahmu Ali bin Abi Thalib. Tapi demi Allah, karena engkau yang meminta, kalau aku tolak kelak aku akan menghadap dengan wajah apa di hadapan kakekmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak kuasa menolak. Sahabat empat-empatnya ditolak, bahkan ayahnya Sayyidina Ali, sahabat, sepupunya, mantunya. Tapi ketika cucunya datang Hasan wal Husain, kalau aku tolak engkau, kata Bilal, kalau aku tolak engkau wahai sifat Rasulullah, wahai cucu tercinta Rasul, kelak aku akan dengan wajah apa menghadap di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak panjang lebar, nggak ditolak permintaannya dari cucunya Nabi Muhammad. Langsung berkumandang lagi, adzan lagi Sayyidina Bilal. Karena memang Sayyidina Bilal ini rindunya luar biasa kepada Rasulullah. Bukan menolak perintah dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, enggak. Tapi memang beliau ini nggak kuasa adzan. Tapi karena cucunya nggak ditolak sama Sayyidina Bilal, adzan Sayyidina Bilal. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar. Enggak sanggup lagi dilanjutkan sama Sayyidina Bilal. Allahu akbar masih sanggup, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah masih sanggup Sayyidina Bilal. Tapi ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar, nggak sanggup. Yang ketiga kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tersungkur dan pingsan Sayyidina Bilal karena rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kuat, jatuh tersungkur karena kerinduan yang terdalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd riwayah juga dikatakan dalam banyak riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang wafat di dalam rindu kepada Rasulullah. Sayyidina Umar ibn Khattab dibunuh saat salat oleh Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Utsman juga dibunuh. Sayyidina Ali keluar salat subuh dibunuh sama Ibn Muljam. Salah satu seorang sahabat yang meninggalnya dalam keadaan rindu kepada Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat disebutkan, ketika wafatnya Rasulullah, siapa orang yang lewat di hadapan Sayyidina Abu Bakar itu mencium bau angus, bau terbakar.
Tahu kenapa? Terbakar hatinya Sayyidina Abu Bakar di dalam merindukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Sayyidina Abu Bakar. Siapapun orangnya yang ketika Rasulullah wafat terus dekat-dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, entah di depannya, entah di belakangnya, entah di samping kanan atau kirinya, mencium bau angus terbakar. Bau apa? Hatinya Sayyidina Abu Bakar terbakar dalam kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majlis menjadi jembatan kita kemana? Tidak lain dan tidak bukan jembatan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dikumpulkan kita di majlis Mahabbatur Rasul, kalau kita dikumpulkan di barisannya Muhibbin Rasul. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berharap demikian hadirin. Kita punya amalan apa yang bisa kita andalkan? Ya Allah, untung apa? Di antara rukun min arkanis shalah enggak ada khusyuk. Kalau ada khusyuk mungkin sholat kita kagak ada yang sah. Benar, kita sholat aja kemana-mana. Rakaat pertama mikirin cicilan ini, rakaat kedua mikirin utang ini. Apa yang bisa kita andalkan selain cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad? Kemarin belum lama Ramadan, apa yang bisa kita andalkan dari puasa kita? Mungkin puasa kita sekedar nahan haus sama lapar, tapi banyak habis di situ. Puasa iya, ngomongin orang juga iya. Puasa iya, nyaci maki orang juga iya. Habis. Yang bisa kita andalkan majlis begini, ya, jembatan yang dapat menghubungkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalam jamil, sebuah kalimat sungguh luar biasa dari Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Saya baca dari salah satu kitab. Beliau wali min awliyaillah fi zamanih. Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, "Man arada anisan fallah takfih, wa man arada jalisan fal Qur'ana takfih, wa man arada al-ghina fal qana'atu takfih, wa man arada wa'idan fal mautu takfih, wa man lam yakfi la hada wa la hada la hada wa la hada fan naru takfih." Allahu Akbar. Kata Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, beliau katakan, barang siapa yang ingin ketenangan di dalam hidupnya, yang menginginkan ketenangan dalam hidupnya, fallah takfi, udah cukup Allah sebagai penenang dia. Wa man arada jalisan fal Qur'ana takfi, dan barang siapa yang menginginkan teman duduk bukan handphone tapi Al-Qur'an cukup buat dia. Wa man arada al-ghina, barang siapa yang mau kaya raya, hartanya banyak, fal qana'atu takfi, menerima apa yang ada itu sudah cukup. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada wa'idan, dan barang siapa yang menginginkan sebuah peringatan, menginginkan sebuah nasihat, fal mautu takfi, nasihat itu sudah menjadi, kematian itu sudah menjadi nasihat, peringatan yang terakhir buat dia. Dia mau melakukan yang haram, dia mau melakukan maksiat, ujung-ujungnya berapapun dia punya umur, punya usia, dia akan mati, dan semua akan ada hisabnya. Wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Mata kita lihat apa? Ada hisabnya. Telinga ada hisabnya. Mulut kita ngomong apa? Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surat Al-Ghaf. Allah berfirman, satu ucapan ada hisabnya. Gimana dengan banyaknya ucapan? Ya Allah, kaki ada hisabnya, tangan ada hisabnya, perut ada hisabnya, minta maaf, kemaluan ada hisabnya, semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, kematian gak cukup juga sebagai nasihat buat dia, sebagai peringatan buat dia, gak cukup kematian. Wa man lam yakfi la hada wa la hada la hada wa la hada fannaru takfir. Kalau begitu, yang cukup buat dia adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan dari kita satu pun gak ada yang masuk nerakanya Allah. Dari kita semua bisa masuk surganya Allah, dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di hati kita cinta pada para ulama, para habaib, para kiai, para orang-orang soleh. Itu udah jembatan ya, yang itu nggak ada hisapnya. Kalau kita punya kecintaan tulus, nggak ada hisapnya, udah nggak ada hisapnya.
Kita punya kecintaan tulus doang, kuncinya tulus sudah. Insya Allah kita dapat berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Itu tujuan akhir seseorang. Khalas. Kata Habib Ali Al-Habsyi dalam syair maulidnya, beliau katakan, "Wallah, kalau saya hidup di dunia enggak memikirkan selalu Nabi Muhammad." Kata beliau, "Wa murtaifakal maimun fi khaflatil ida, yamurru bi tarfin zada fika buka'uhu." Demi Allah, setiap hari aku itu menghayal Rasulullah di hadapan saya, sehingga setiap problem apapun hilang, setiap masalah apapun hilang. Dengan apa? Dengan bayangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena saya menghayal Rasul selalu di hadapan saya, maka mungkin dulu ketika saya dilahirkan saya berharap saya dikembalikan langsung, diwafatkan langsung, gak usah hidup lama-lama, kata Habib Ali Habsyi. Karena orang itu paling indah hidup bersama baginda Nabi besar Muhammad. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahib Tadhkirun Nas. Wallah, beliau wali min awliyaillah fi zamani fi Khuraidah. Habib Ahmad bin Hasan, beliau menceritakan dalam kitabnya, kelak suatu saat kalau aku wafat, Allah izinkan saya dengan rahmatnya Allah, aku masuk ke dalam surga. Yang aku lakukan pertama kali, aku ingin mencari kekasihku Habibi Muhammad. Aku ingin mencari Rasulullah. Aku ingin mencari Nabi Muhammad. Saya nggak dikasih izin oleh Allah untuk bertemu Nabi di surga. Maka detik itu juga aku akan menadahkan kedua tanganku kepada Allah. Ya Rabb, walaupun sekalipun di dalam surga dengan kenikmatan yang luar biasa, di surga itu fihal qasar minat dhahab wal fiddah. Tahu di surga ada apa? Ada istana yang terbuat dari emas sama perak. Aku tahu, kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, di surga ada bidadari-bidadari yang cantiknya luar biasa. Tapi demi Allah, bukannya itu yang aku cari. Yang aku cari kekasihku Rasulullah. Kalau aku tidak dapat berjumpa Rasul sekalipun di surga, aku akan menadahkan kedua tanganku kepada Allah, dan aku akan mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, akhrijuni minal jannah, keluarkan saya detik ini dari surga. Karena kenikmatan yang hakiki sekalipun di dalam surga, berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada anak cucunya Nabi, kepada para ulama, para habaib, para kiai, para orang-orang saleh menjadi jembatan kita berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir digobul hajat dunia wal akhiratnya, dihapuskan dosa-dosanya, yang sakit diangkat penyakitnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وأمتنا في طريقتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.